Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Di Mekah itu dengan umroh haji di Yaman Tarim. Goblok. Datang, ayo pada datang investor di itu kota Tarim, biar kota Tarim jadi kaya, kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Jagat 7. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya hati nurani dari para pengurus pusat Nahdlatul Ulama, tanpa mengurangi rasa takdim dan rasa hormat saya kepada para kiai di sana, dan juga para muhibin Habib yang berseliweran ke sana kemari, bersembunyi di balik ketiaknya para Kabibah Alwi imigran Yaman ini yang menyesatkan umat. Ya, tapi apalah daya ya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa untuk menceramahi mereka. Mungkin mereka lebih paham ya, tapi nyatanya secara realita masih bungkam sampai sekarang. Jadi yang lebih paham siapa? Nah, saudara sebangsa tanah air, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para kiai sepuh Nahdlatul Ulama, ya mungkin dia masih berada di lingkaran Ba'alawi. Jadi harus ini guys, harus diajak ngopi lah ya. Ulama-ulama itu diajak ngopi. Seperti Gus Yahya, terus pengurus NUI diajak ngopi dulu, ngopi ya. Ngopi yang tidak ada habibnya. Jadi bisa menerima nasihat. Ya, tapi begini, orang itu kalau 3 hari saja tidak kena ilmu, ya, 3 hari saja tidak kena ilmu agama, entah itu dari ngaji atau apapun lah ya, itu hatinya menjadi keras, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima pandangan lain, tidak bisa menerima sudut pandang lain, tidak bisa, itu jadi keras. Ya kita nggak tahu ya, pengurus PBNU itu masih ngaji atau tidak, kita nggak tahu, dan muhibinnya juga termasuk masih ngaji atau tidak, kita tidak tahu ya. Sesat, kurang ajar. Tapi nyatanya begini ya, nyatanya sudah jelas-jelas secara sejarah kelamnya Gus Dur, wali min auliaillah, dikatakan buta mata dan buta hati. Sekarang di depan masyarakat Nahdlatul Ulama ya, yang katanya dulu waktu 1 abad NU itu benar-benar seperti sosok Gus Dur, pengganti Gus Dur. Saya melihatnya itu, Gus Yahya itu waktu 1 abad NU, saya melihatnya seperti penerusnya Gus Dur, tapi nyatanya tidak ya. Dalam perjalanannya nyatanya tidak. Ya itulah ya, kita nilai sendiri, masyarakat juga menilai sendiri dengan adanya polemik seperti ini. Jadi Gus Yahya itu memilih siapa sebenarnya, memihak siapa? Memihak imigran Yaman yang pernah menghina Gus Dur, atau memihak ulama-ulama dan kiai-kiai pribumi yang kian hari kian ditindas, kian hari benar-benar kian mengkhawatirkan ya. Nah, saudara sebangsa setanah air, tak perlu panjang lebar, kita masuk kepada pembahasan. Jadi masih dalam konteks ajaran stres Ba'alawi ya. Sesat. Ajaran stres Ba'alawi ini kali ini adalah katanya, kalau saya melihat daripada ucapannya ini, ucapan Habib ini itu lebih kepada mau mengganti umroh haji di Mekah itu dengan umroh haji di Yaman Tarim. Goblok. Ini ya gimana ya, halu atau bagaimana ini? Ini saking alimnya, saking cerdasnya sampai tersesat atau bagaimana ini ya, coba dilihat sendiri. Jadi saya akan tampilkan videonya. Ini ada orang yang mau menggiring umat Islam untuk umroh dan haji ke kota Tarim.
Bagaimana videonya? Simak ini. Bahkan di dalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hauta. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, saudara sebangsa dan setanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aneh banget ya. Ini aneh. Asli aneh ini. Ini saking alimnya, saking cerdasnya atau bagaimana sampai tersesat seperti ini. Saudara sebangsa setanah air, kalaupun kota Tarim terkhusus Hadramaut itu benar-benar berkah, benar-benar memberikan manfaat kepada sekitarnya, termasuk ulama-ulama yang di situ, ulamanya yang di situ. Harusnya ini orang nggak usah di Indonesia, harusnya ini orang harusnya di Tarim, di Hadramaut, di situ diam saja, nggak usah keluar-keluar. Tapi anehnya dia menceritakan ada wali, ada gurunya yang di kota Tarim yang tidak pernah keluar. Kok dia tidak menirunya? Dia berarti kurang ajar ini sama gurunya ini. Bilangin guys, kurang ajar sama gurunya ini. Ya, anehnya di situ. Banyak sekali fenomena model seperti itu, banyak ya. Seperti Habib Abdul Qadir Ba'but apa siapa itu ya, yang juga menggembor-gemborkan umroh Tarim Plus. Maksudnya apa itu? Maksudnya mau menggeser Tarim sebagai tempat umroh, tempat haji atau bagaimana? Sesat. Ya, saudara sebangsa setanah air, sudah jelaskan ya kurikulum Mbak Alawi, hasanah keagamaan Mbak Alawi. Bener-bener kurang ajar. Bener-bener kurang ajar. Bener-bener kurang ajar. Coba gimana? Haji mau digeser ke Tarim. Ya betul itu, dulu sejarahnya pernah ada buat Ka'bah palsu, itu memang ada itu. Nyata sekarang terbukti lagi mau menggiring orang kepada kota Tarim. Ini menurut saya begini guys, ini saya bicara tanpa dasar ya, ini secara asumsi dulu. Saking miskinnya kota Tarim, sehingga mereka ini yang ada di kota Tarim ini menyebar di seluruh dunia, mempromosikan kota Tarim supaya ada investor di situ. Ngomong aja seperti itulah, ya, gak usah kelamaan. Seolah-olah ini ya umroh atas dalil ini, dibungkus keagamaan, ayo ke kota Tarim. Terus ada syair ya Tarim, gak usah kelamaan, dateng, ayo pada datang investor di itu kota Tarim, biar kota Tarim jadi kaya, kan seperti itu. Ini asumsinya ya kan. Nah bagaimana coba, berkali-kali kita melihat, mendengar ceramah seperti itu, mempromosikan kota Tarim, mempromosikan kota Yaman, tapi dirinya di sini ya, yang mempromosikan itu di sini, nggak ke sana, nggak berada di sana. Ini sama saja promosi kota, promosi negara, pengen ada investor di sana, saking miskinnya ya. Kita kasihan ya guys ya. Kembali kepada haji ya, anak SMP sudah tahu lah bahwa haji itu rukun Islam. Haji itu dilakukan ketika orang itu mampu. Kalau tidak mampu, jadi tidak wajib. Kalau mampu, benar-benar yang ditinggalkan ada, hartanya di rumah, yang buat ongkos ke sana juga ada, ke Mekah, ya dilakukan. Hajinya di Mekah, bukan di Tarim ya guys. Nanti ada yang jadi muhibin, masih jadi muhibin, nanti ke sana, ke Tarim lagi, aduh repot ini. Ya saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba ini ya, MUI, coba ini PBNU, coba dilihat ini bagaimana, masih husnudon, masih membenarkan. Jangan-jangan nanti murtad nanti kalau ada yang membenarkan ini, karena ini adalah masuknya i'tiqadiyah,
murtad i'tiqadi ya. Kalau yang bicara tadi meyakini sudah tidak ada lagi Mekah Madinah karena mendengar cerita-cerita guru-gurunya, leluhur gurunya, murtad sudah. Nah, jelas-jelas Mekah tempatnya orang umroh, tempatnya orang haji, digeser ke kota Tarim. Ini maksudnya bagaimana? Menggeser Mekah atau bagaimana? Udah, terang-terangan saja buat agama sendiri, nggak usah kelamaan. Sesat, kurang ajar. Ya, kalau nggak buat agama sendiri ya jadi investor saja itu para habaib. Ya, pasarkan kota Tarim, pasarkan kota Yaman supaya banyak investor ke sana. Jadi kotanya kaya. Nanti kalian pada pulang kan seperti itu. Gitu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.